Panggung Grammy udah dipasang, kamera udah disiapkan, nama mereka udah ada di kursi nominasi. Dan ini kelima kalinya, tapi 7 kursi itu dibiarkan kosong karena beberapa hari sebelumnya 7 orang ini ngelakuin sesuatu yang bikin panggung paling bergengsi di dunia ini seolah-olah ketampar, keselak. Mereka keluar dari Grammy, mundur, nolak ikut. Bukan diusir ya bang, bukan gak diundang. Mereka dinominasiin, terus mereka yang bilang enggak makasih, muter badan, cabut. Dan pas gue cari tahu alasannya, anjay, kok malah ngingetin gue sama pesan satu sosok yang paling kita cintai yang hadir 14 abad yang lalu di padang pasir, yang juga sekali waktu dibilang orang asing sama dunianya sendiri. Grup ini namanya BTS, dan malam ini kita akan ngebedah kenapa keputusan mereka keluar di Grammy Award itu bisa dijadikan hikmah buat kita belajar tentang Rasulullah SAW dan sabda beliau. Kok bisa nyambung? Apa hubungannya boy band Korea sama padang pasir Madinah bang? Jangan ngaco deh bang, sesat abang ini kah? Yuk kita buktikan saya sesat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. BTS ini grup K-pop pertama yang nembus nominasi Grammy. 5 kali dinominasiin. Meskipun gitu, catat baik-baik ya, mereka nggak pernah menang sekalipun. 5-5-nya zong. Sampai fans yang ngejulukin acara Grammy sebagai Scammy Awards. Sadis emang netizennya ya. Apalagi ARMY yang dilawan. Ya wajar. Kok bisa grup dengan fandom terbesar di dunia dan sudah terverifikasi dia punya fandom terbesar di dunia yang eksis sudah lebih dari 1 dekade lebih, bisa dikalahkan sama lagu-lagu yang nggak lebih positif, nggak lebih hype dari lagu yang mereka bikin. Dan ini grup band banyak diinginkan oleh presiden-presiden dunia, bahkan BTS ya, gak terkecuali diinginkan oleh Amerika, oleh PBB dan FIFA di Piala Dunia. Tapi tahun 2021 lagu Dynamite kalah sama lagunya Lady Gaga dan Ariana Grande. Rain on Me judulnya. Tahun 2022 BTS bawa Butter kalah sama Doja Cat Fat SZA. Kiss Me More. Tahun 2023 lagu My Universe kolaborasi sama band terbesar Coldplay. Band terbesar dunia ya untuk saat ini itu Coldplay. Kalah sama Sam Smith yang Satanic dan Botiu. Dan Kim Petras Unholy judul lagunya. Ini kalau teman-teman perhatikan lagu-lagunya ini agak-agak semua kalau dibandingkan sama BTS jauh lebih positif punya BTS. Dan tahun ini ya ada 3 nominasi ya di tahun 2023 ini, semuanya zong. Mereka vakum kemudian 3 tahun 2023, 24, 25 sampai 2026 comeback bawa album terbarunya judulnya Arirang. Ngegasak chart seluruh dunia, nggak ada obat. Terus pihak Grammy bikin kategori baru dong. Ini kayaknya sudah susah dikalahkan BTS, dibikin kategori baru, Best Asian Pop Performance. Sekilas kayak penghargaan kan, tapi di balik kategori khusus itu yang BTS pasti bisa menang dengan mudah nih, apalagi kompetitornya Blackpink lagi nyungsep-nyungsepnya tuh. Tapi coba baca pelan-pelan lagi. Banyak orang yang nangkep secara jeli ada pesan di balik itu. Apa? Seolah-olah Barat pengen bilang, kalian gak usah ikutan rebutan di kategori utama ya, main di kota Asia aja di sana di pojok situ. Dikasih piala biar nggak rebutan panggung utama, dipisahin tapi secara halus. Ini banyak terjadi di berbagai lini ya teman-teman. Kalau saya ada contoh hiburan yang lain, sepak bola misalkan. Kalau ada orang Asia ngangkat trofi Liga Champion atau IPL, ini nyaris pasti nih tayangan-tayangannya ada, kameranya langsung ganti sorotan. Ganti sorotan ke penonton kah, ke wasit kah, ke orang Eropa atau kulit putih yang cuman penonton lah. Pokoknya nggak mau orang Asia lagi ngangkat trofi. Nggak, seolah-olah orang Asia nggak boleh menangin trofi yang mereka sendiri sudah sedang memperebutkan sesamanya. Terus BTS gimana bang? Ketujuh-tujuhnya justru nggak ada kota Asia itulah. Dia pengen ngebuka kota Asia itu, ngepecahin batasan itu. Lewat IG masing-masing kompak ngumumin kami nggak ikutan. Alasannya satu kalimat yang dalam. Mereka pengen musiknya didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikotak-kotakan
berdasarkan region atau bahasa. Dan fans jawab dengan ngedorong lagu Alien ke nomor 1 di puluhan negara. Kayak paduan suara sedunia teriakin liriknya. Kami anggap mereka pinggiran, kalian anggap mereka pinggiran, kita pinggiran. Nah, lihat saja yang berdiri di puncak sekarang itu siapa. Kami akan rebut dengan cara kami sendiri. Nah, dari sekian banyak lagu, kenapa harus Alien, Bang? Banyak yang ngira Aliens itu lagu galau, melo, sok ngerasa asing, kesepian, tisu di tangan buat ngusap air mata, nangis di pojokan. Salah besar, Bang. Justru ini adalah lagu tentang kepedean setengah mati nih. Nantangin bangga kepala negak, bahkan dongak mungkin kayaknya ya. Liriknya, Seven alien bold difference, those civilian so envious. 7 alien dari lahir memang beda, dan kalian manusia biasa yang ngerasa kalian ini normal pada iri sama alien ini. Ada juga clapback ke haters, masih pada nyumpahin kami jatuh, malah nonton kami melesat faktanya. Terus mereka ngeflag pakai jati diri Korea. Ada ritme tradisional Jungmori, ada budaya lepas sepatu dulu ketika di depan pintu sebelum masuk rumah. Itu semua mereka pamerkan sebagai budaya adab timur yang tinggi, dan ada satu baris yang menampar mereka yang membanggakan arah barat. Mereka bilang di timur matahari lebih terbit duluan, nanti belakangan itu nanti ada di barat, itu pun untuk tenggelam, bukan untuk terbit. Mereka bahkan nyebut Kim Ko, pahlawan kemerdekaan Korea. Nangkep? Ini bukan flexing dompet teman-teman ya, ini flexing akar, flexing identitas, flexing etnis. Balesan yang kece sih dari Bang Tan ini. Jadi aliens di lagu ini artinya si orang asing yang di-otherkan oleh dunia, yang dipandang sebelah mata sama industri barat, dan yang jeniusnya mereka ambil label hinaan itu dipakai kayak mahkota. Kalian anggap kami alien? Oke sip, kami akan bikin kalian nonton terus belajar dari kami. Ibarat lu diejek kampungan terus lu jawab, iya gue kampungan dan kampung gue lagi kalian tiru sekarang. Save it. Nah, pemboikotan Grammy tadi itu adalah aliens yang berubah dari narasi dalam lagu jadi aksi nyata. Daripada ngemis tempel restu paling bergensi di industri, mereka milih muter badan cabut. Dan ternyata mental bangga jadi orang asing ini bukan barang baru, bukan hal yang sama sekali baru teman-teman. Ini udah diajarin banget sama Nabi kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah ngomong ini 14 abad yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ini statusnya sahih. Nabi bilang ba'dal islamu goriban wa sayaudu goriban kama bada'a fatuba ilil guroba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam kondisi terasing itu. Guroba, orang-orang asing. Kalian dengar kalimat itu? Beruntung Nabi bilangnya. Beruntung, bukan kasihan orang-orang asing, tapi beruntung orang-orang asing. Bukan sabar ya nak ya, tapi beruntung kata Nabi. Jadi gini, perasaan jadi alien yang selama ini bikin kamu minder itu, pas kamu jadi satu-satunya di circle yang nolak, sementara semua orang di seluruh dunia ngelakuin hal yang kamu yakini itu salah, kamu tahu itu salah. Atau sebaliknya, pas kamu dibilang so alim, kaku, gak asik cuman gara-gara megang prinsip, Rasulullah nggak nyuruh kamu malu, beliau malah ngasih kabar gembira, fatubalil guroba. Dan pas ada yang nanya, siapa sih ya Rasulullah orang-orang asing itu? Beliau jawab, nih riwayat hadis Tirmizi, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka yang tetap memperbaiki diri dan keadaan ketika manusia sudah resah, sudah rusak. Dia perbaiki diri dia dan dia mengupayakan perbaikan itu, gak berhenti di dirinya sendiri.
tapi menyebar di sekelilingnya. Nah, bedanya asing yang dimaksud bukan asing karena aneh, bukan asing karena nyusahin, tapi asing karena tetap benar pas semua orang memilih belok. Jadi asing itu bukan alasan untuk meninggalkan kebenaran, untuk alasan untuk menganggap kebenaran sebagai kutukan yang layak kita tinggalkan, enggak. Itu adalah sebuah lencana. Persis mentality yang BTS pegang hari ini sudah diajarkan Rasulullah untuk kita pegang juga 14 abad yang lalu. Balik ke boykot BTS tadi, kenapa kerasa kuat banget sampai bikin satu industri dunia terdiam? Karena mereka milih nggak butuh pengakuan lembaga paling bergengsi di bidangnya, nggak milih pengakuan manusia untuk dikejar. Grammy itu bagi orang banyak adalah stempel restu tertinggi, piala yang orang rela ngapain aja demi dapetin itu. Dan mereka bilang kami nggak perlu itu buat tahu siapa kami. Dan itu diam-diam persis prinsip mentalitas Islami yang diajarkan oleh Nabi kita semua. Tentu saja konteksnya bukan sebatas lagu dan penghargaannya dong. Ini benang merahnya. Beda, BTS gak beriman, kita beriman. Tapi kenapa BTS punya mentalitas yang seharusnya kita juga punya mentalitas itu? Allah berfirman, walillahi izzatu walir rasuli walil mu'minin. Kemuliaan itu hak prerogatif milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Harga dirimu bukan dari stempel siapapun, bukan dari piala, bukan dari jumlah like, bukan dari centang biru, bukan dari pengakuan orang yang dari awal udah ngeremehin kamu. Tapi yang ini penting banget, gue luruskan pelan-pelan kepada teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Alien sejati versi Islam itu bukan yang ngerasa lebih hebat dari orang lain, bukan yang mandang orang lain sambil nyinyir, ih dasar civilian, dasar mediocre, dasar orang-orang biasa. Enggak. Itu karena sombong, itu penyakit dong bro. Justru itu yang mentalitas warisan iblis, bukan Nabi kita. Mentalitas yang rusak ini, bukan mentalitas warisan Rasulullah yang menyembuhkan. Bedanya tipis tapi ini jaraknya jauh banget. Bukan gue di atas kalian, tapi gue cukup dengan penilaian Allah saja, bukan penilaian kalian. Yang satu tinggi hati warisan iblis, yang satu tetap tenang, tetap rendah hati, tetap tegar di jalan yang sama. Itu warisan Rasulullah. Yang satu butuh orang lain di bawahnya jadi keset biar dia bisa ngerasa tinggi, yang satu gak butuh siapa-siapa di bawahnya. Wong dia udah cukup di mata yang atas, yang Allah, yang posisi yang paling mulia. Guroba sejati itu adalah tipe yang kedua, tenang bukan yang sombong. Ada satu hal yang gue suka dari dunia ini, ada rasa yang beda itu nyari yang sefrekuensi, yang sama-sama beda. Alien nemu alien lain. Alien di lagu Bangtan digambarkan ada 7 sesama mereka. Terus mereka bikin rumah bareng, bikin gerakan bareng, bikin aktivitas bareng, bikin perlawanan bareng. Dan itu juga persis para guroba yang nemuin satu sama lain pas dunia belok kiri semua, yang tetap lurus, pelan-pelan saling ketemu, saling nguatin, nemuin rumah persis seperti kalau salah satu contoh ceritanya pemuda Al-Kahfi yang nemuin gua. Dia gak nemuin rumah tapi nemuin gua sebagai rumahnya. Bukan ditepuk tangan kerumunan tapi di sisi Allah dan di antara yang sefrekuensi saling menguatkan untuk Allah. Dan kalau hari ini kamu ngerasa sendirian megang prinsipmu, di kantor cuman kamu yang nolak, di geng cuman kamu yang mundur, di kumpulan pertemanan tongkrongan cuman kamu yang sholat, dengerin gue. Kamu gak sendirian, frekuensimu kedengar sama Allah kok. Ada komunitas asing lain yang juga lagi nyanyiin di frekuensi yang sama kayak kamu, yang lagi nyariin orang yang sama kayak kamu. Kalian cuman belum ketemu aja. Momentumnya akan tiba jika kamu istiqomah. Dan kalau kamu nyari satu sosok yang paling ngerti rasanya jadi alien, yang paling asing di dunianya sendiri, yang paling diasingkan, paling dipojokkan oleh satu dunia di sekelilingnya pada saat itu, tapi dia berhasil bertahan, dia dibilang gila, diketawain di pasar, dituduh tukang sihir, diusir dari kota kelahirannya sendiri, sampai harus hijrah tengah malam. Bahkan itu pun gak berhenti, dilempari batu sampai berdarah kakinya di Taif sama anak-anak kecil dan orang-orang gila.
yang disuruh sama orang-orang dewasa, bahkan diperangi diharapkan kematiannya setelah dia sudah pergi meninggalkan kampungnya itu. Satu dunia hampir seisinya semuanya sepakat berdiri buat nolak dia. Satu dunia seolah berdiri buat nolak dia, sepakat. Kalau kita jadi dia, kita jelas udah tumbang kan. Udah insecure seumur hidup, ngepost story galau tiap malam tapi malah dapat hate speech. Sedangkan dia, lelaki ini, gak pernah sekalipun butuh persetujuan mereka. Gak pernah lumpuh, gak pernah tersungkur. Kenapa? Karena dia tahu persis frekuensinya sudah nyambung ke siapa? Nyambung ke pemilik timur dan barat, yang gak butuh arogansi barat maupun flexing timur untuk menunjukkan semulia apa keberadaannya. Gak butuh piala buat nge-asisi siapa kamu. Dan justru dari keasingan itulah, dari titik paling sepi, paling ditolak, paling alien, dia ngubah dunia selamanya. Pertanyaan yang ganjel di kepala gue, gimana caranya satu orang bisa berdiri setegar itu di tengah penolakan sedunia? Dari mana kekuatannya? Itulah yang sedang dan sudah gue tulisin di dalam buku Self Healing with Rasulullah. Dan kalau kalian mau bahas juga di YouTube-nya, silahkan aja isi di komentar untuk requestnya ya. Dan di buku ini ya, gue akan jelaskan bahwasanya mental beliau bukan sekedar bulletproof. Beliau ini gharib, sang terasing yang sejati, dan justru disitulah letak kekuatannya. Ingat satu hal, matahari selalu terbit dari timur, dan yang paling terang seringkali justru yang paling terasingkan. Borhaifilah semuanya, sampai ketemu di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sebelum yang benar, semua yang benar itu haknya Allah, semua yang salah itu pribadi saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.